menjelaskan tentang konsep skizofrenia. Di sini kita perlu tahu skizofrenia ini adalah sekelompok gangguan psikotik yang dengan distorsi khas proses berpikir dan kadang-kadang mempunyai perasaan bahwa dirinya sedang dikendalikan oleh kekuatan dari luar dirinya. Waham yang kadang-kadang aneh, gangguan persepsi, afek abnormal yang terpadu dengan situasi nyata atau sebenarnya, dan autisme. Skizofrenia ini merupakan gangguan psikotik yang paling sering dan hampir 1% penduduk di dunia ini menderita skizofrenia selama hidup mereka. Gejala skizofrenia biasanya muncul pada remaja akhir atau dewasa muda. Omset pada laki-laki biasanya umur 15-25 tahun dan pada perempuan berumur 25-35 tahun. Prognosisnya lebih buruk laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Dan di sini juga menurut Maslim dalam buku panduannya Pedoman Diagnosis Gangguan Jiwa, skizofrenia ini merupakan sindrom dengan variasi penyebab dan perjalanan penyakit yang luas serta sejumlah akibat yang tergantung pada perimbangan pengaruh genetik, fisik, dan sosial budaya. Dan juga skizofrenia merupakan gangguan psikotik yang bersifat kronis atau kambuh ditandai dengan terdapatnya perpecahan skizm antara pikiran, emosi, perilaku pasien. Perpecahan pada pasien digambarkan dengan adanya gejala fundamental atau primer spesifik, yaitu seperti gangguan pikiran yang ditandai dengan gangguan asosiasi, khususnya kelonggaran asosiasi. Gejala fundamental lainnya adalah gangguan afektif, autisme, dan ambivalensi. Sedangkan gejala sekundernya di sini seperti waham dan halusinasi. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa skizofrenia ini adalah sindrom dengan berbagai macam penyebab dan perjalanan yang banyak dan beragam, di mana kepribadian mengalami keretakan alam pikir, perasaan, dan perbuatan individu terganggu. Di sini juga pada orang normal, alam pikiran, perasaan, atau perbuatan itu ada kaitannya atau searah. Tapi ketika pada klien skizofrenia, maka ketiga alam itu terputus, seperti alam pikiran, alam perasaan, dan alam perbuatan dan perilakunya. Maka ketiga alam itu sudah terputus atau baik yang satu ataupun yang lainnya. Baiklah, mungkin itu sekian penyampaian tentang konsep skizofrenia dari saya. Terlebih dan terkurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifa Aini akan menyampaikan materi tentang kriteria dan simptom pada skizofrenia. Yang pertama, mengenai kriteria dalam diagnosis skizofrenia. Kriteria yang pertama adalah di mana individu setidaknya mengalami dua jenis simptom ataupun gangguan yang berlangsung selama paling tidak 1 bulan. Dan gangguan ini berupa halusinasi, waham, gangguan bicara, gangguan perilaku, dan simptom negatif. Kriteria kedua yaitu adanya disfungsi sosial sejak munculnya gangguan tersebut, di mana terjadinya penurunan dalam hubungan interpersonal, penurunan dalam kinerja, dan juga tidak lagi terlalu memperhatikan perawatan diri. Kriteria yang ketiga mengenai durasi berlangsungnya gangguan tersebut, di mana durasinya itu paling tidak selama 6 bulan. Dan dalam 6 bulan tersebut terdapat 1 bulan yang merupakan fase aktif, di mana munculnya ciri-ciri skizofrenia yang begitu mencolok dan membedakannya dengan manusia normal, seperti pada simptom-simptom yang sudah diuraikan pada kriteria pertama tadi. Ataupun juga pada 1 bulan tersebut terjadi fase residual yang tampil dalam bentuk simptom lainnya yang lebih lemah. Kriteria yang keempat
gangguan yang terjadi bukan merupakan jenis dari gangguan mood ataupun gangguan skizoafektif. Kriteria yang kelima, gangguan yang dialami bukan disebabkan oleh pengaruh zat tertentu. Dan kriteria yang keenam, jika berhubungan dengan gangguan pervasif, di mana gangguan pervasif ini merupakan gangguan yang berhubungan dengan keterampilan sosial, perkembangan bahasa, dan juga perilaku, yang mana ini gangguan ini dapat ditambahkan dalam diagnosis skizofrenia. Nah, ini biasanya pada anak yang diduga ia mengalami gangguan autistik. Nah, ini baru dugaan. Apakah dia benar mengalami gangguan autistik atau malah gangguan skizofrenia? Nah, oleh karena itu perlu dilihat selama 1 bulan apakah ia mengalami halusinasi dan juga waham. Jika ia mengalami halusinasi dan waham, maka ia dapat dikatakan mengalami skizofrenia. Selanjutnya mengenai simptom pada skizofrenia. Ada 4 jenis simptom. Yang pertama adalah simptom positif. Simptom positif ini merupakan gejala-gejala yang sangat jelas pada orang yang menderita skizofrenia dan membedakannya sangat jauh dari orang-orang normal. Dan simptom positif ini terdiri dari halusinasi dan waham. Halusinasi ini secara sederhana merupakan suatu persepsi yang salah. Misalnya saja, pasien skizofrenia itu mendengarkan suara teriakan, padahal sebenarnya tidak ada sama sekali suara teriakan. Selanjutnya, waham ini adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang salah dan sulit digoyahkan. Waham ini juga dapat dalam bentuk isi pemikiran yang salah. Simptom jenis yang kedua adalah simptom negatif, di mana pasien yang mengalami skizofrenia itu kehilangan beberapa perilaku yang umumnya dimiliki oleh orang normal. Di antaranya adalah yang pertama, adanya avoidance atau apati, di mana ia kehilangan minat dalam beraktivitas, termasuk aktivitas sehari-hari. Yang kedua adalah alogia. Alogia ini merupakan isi pembicaraan yang sangat sedikit, sangat minim gitu. Jadi pada pasien skizofrenia itu mereka berbicara namun informasi yang disampaikannya itu hanya sedikit, cenderung tidak jelas dan juga diulang-ulang. Yang ketiga, simptom negatif itu adalah adanya anhedonia, di mana mereka tidak mampu merasakan kebahagiaan meskipun dihadapkan dengan situasi yang menyenangkan. Yang keempat adalah asosialitas, di mana ia tidak mampu menjalin hubungan sosial. Dan yang kelima yaitu afek datar. Afek datar itu di mana bagaimanapun stimulus yang diberikan kepada mereka, tetap saja responnya itu datar. Jenis simptom yang ketiga adalah simptom disorganisasi. Simptom ini terdiri dari 2 jenis, yaitu disorganisasi perilaku dan disorganisasi pembicaraan. Disorganisasi pembicaraan ini di mana orang yang mengalami skizofrenia itu tidak mampu untuk mengorganisasikan pemikirannya untuk disampaikan. Jadi ketika berbicara mereka sulit fokus pada satu topik. Jadi mereka lebih cenderung ngelantur dalam berbicara. Kemudian disorganisasi perilaku atau gangguan perilaku ini biasanya terwujud dalam berbagai bentuk. Ada di antara mereka yang tampil konyol di hadapan orang banyak, ada yang berpakaian tidak rapi, atau bahkan menunjukkan sesuatu yang tidak pantas di depan umum. Dan simptom
Yang terakhir adalah simptom lainnya yang terdiri dari katatonik dan juga afek yang tidak sesuai. Katatonik ini merupakan abnormalitas pada motorik, seperti melakukan sesuatu berulang-ulang atau menggerakkan tubuhnya secara tidak teratur. Dan kemudian afek yang tidak sesuai ini, misalnya orang memberikan suatu informasi yang membuatnya bahagia, yang harusnya membuatnya bahagia, namun respon yang ia berikan malah sebaliknya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang sulit dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nadia Noviana. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyebab skizofrenia. Jadi, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, skizofrenia adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh faktor-faktor yang sampai hari ini belum bisa diketahui dengan pasti apa penyebab dari sakit ini. Tetapi beberapa peneliti menunjukkan bahwa penderita umumnya mengalami ketidakseimbangan pada cairan kimia otak, khususnya ketidakseimbangan pada dua jenis cairan kimia otak, yaitu dopamin dan serotonin. Dopamin adalah cairan kimia yang bertanggung jawab terhadap emosi dan motivasi, sedangkan serotonin bertindak sebagai pembawa berita dan stimulator gerakan-gerakan otot dan saraf. Otak pada penderita skizofrenia mengalami peningkatan pada aktivitas serotonin dan dopamin. Beberapa ahli studi lain menunjukkan skizofrenia disebabkan oleh adanya infeksi virus pada otak, juga bisa bersifat inheritan atau keturunan. Beberapa peneliti menyatakan gen mungkin menjadi penyebab terjadinya skizofrenia. Anak yang hidup di tengah keluarga yang orang tuanya mengidap skizofrenia, kemungkinan terkena skizofrenia juga sangat besar, sebab ia melihat contoh dan pola hidup orang tua yang disfungsional dan kemudian ditiru. Beberapa teori lainnya menemukan ada faktor nutrisi dan lingkungan keluarga yang reaksi terhadap stres menjadi penyebab skizofrenia. Umumnya, para ahli percaya skizofrenia disebabkan kombinasi dari beberapa faktor tersebut. Walaupun sudah sekitar 1 abad, penyakit ini dikenal secara khusus, sampai hari ini belum ada kesepakatan para ahli tentang penyebab penyakit ini. Oleh karena itu, sampai hari ini terdapat banyak konsep dan faktor-faktor penyebabnya. Di antaranya yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah faktor genetik atau keturunan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor keturunan sangatlah berkaitan dengan terjadinya penyakit skizofrenia. Seperti yang telah kita tampilkan, ada beberapa hasil penelitian M.Z. Hartono diantaranya yang menjelaskan bagaimana berpengaruhnya faktor genetik terhadap penyakit skizofrenia. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap penderita penyakit skizofrenia, karena lingkungan dapat menimbulkan penyakit ini disebabkan oleh kebudayaan, ekonomi, pendidikan, faktor sosial, penggunaan obat-obatan, stres karena pemerkosaan, penganiayaan yang berat, perceraian, dan sebab lainnya. Baiklah, sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.